Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Maya Sayu Hijayanti. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi kelas 10 tentang hubungan sosial atau interaksi sosial. Sesuai dengan modul ajar kurikulum Merdeka. Sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran interaksi sosial atau hubungan sosial ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep-konsep hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan faktor-faktor dan syarat terjadinya hubungan sosial atau interaksi sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial sesuai dengan hasil pengamatannya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial dan mengapa interaksi sosial itu penting? Interaksi sosial penting bagi kita karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain. Alasan lainnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan psikologis, untuk pengembangan keterampilan sosial, pembentukan identitas diri, dan juga kontribusi bagi masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi dalam suasana persahabatan maupun permusuhan. Bisa dengan kata-kata, jabatan tangan, dan bahasa isyarat. Syarat-syarat terbentuknya interaksi sosial ada 4, yaitu yang pertama adanya kontak sosial atau kontak fisik, adanya komunikasi, tindakan dan respon, dan tujuan yang ingin dicapai. Jika komunikasi tidak ada, maka interaksi sosial tidak dapat terjadi. Selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor terjadinya interaksi sosial? Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial ada 5, yaitu yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Selain faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yang pertama asosiatif dan juga disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Ada 4, yaitu yang pertama kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan juga asimilasi. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok sosial saling bekerja sama dan tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu akomodasi, adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Dan yang ketiga yaitu akulturasi, adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa meninggalkan unsur-unsur yang lama. Dan yang keempat yaitu asimilasi, adalah bentuk usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu interaksi sosial disosiatif. Ada 3. Interaksi sosial disosiatif ini mengarah kepada hal-hal negatif. Yang pertama, kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok berlomba-lomba untuk meraih tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik yang terbuka. Dan yang terakhir yaitu konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan
yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang bertentangan. Contohnya yaitu antara Israel dan Palestina, di mana Israel terus-menerus menyerang Palestina untuk merebut daerahnya. Jadi itulah penjelasan kita mengenai interaksi sosial atau hubungan sosial. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.